Baik Bapak Ibu, saudara-saudari di mana saja berada. Saya Patrio Yosef Kusi, Pakaian Uni SPD, mantan ekonom Seminar Tinggi Santo Paulus Legalero. Saya mulai terlibat untuk perusahaan Patiaho sejak 2014 sampai tahun 2021. Kita membaca di banyak media sosial, ada komentar-komentar, ada tulisan-tulisan yang mengatakan bahwa Keuskupan Maumere mencari untung, menimbun harta benda. Bagaimana mungkin Keuskupan memiliki perusahaan? Untuk apa perusahaan itu? Baiklah, saya jelaskan bagaimana kontribusi dari tanah HGU, Nanggahale dan ketika tahun 2001 saya berada di Parokia Emere, saya mendengar kesaksian langsung dari seorang bruder SPD, yakni Bruder Marcelus Pitang SPD, yang dulu ketika masih muda sebagai seorang bruder muda, dia juga mengurus perkebunan Nanggahale. Beliau menyampaikan bahwa hasil dari kebun Nanggahale adalah membantu untuk membayar gaji para guru, gaji para pegawai dari sekolah-sekolah misi pada waktu itu. Dan keberadaan sekolah-sekolah misi di wilayah keuskupan ini, banyak sekolah sudah berusia lebih dari 100 tahun. Itu kontribusi dari HGU Nanggahale. Kita juga punya Seminar Tinggi Rita Firem, Seminar Tinggi Interdiocesan, dan di dalamnya ada juga kewajiban dari Keuskupan Maumere untuk memperhatikan seminar ini. Keuskupan kita juga memiliki Seminari Menengah Bunda Segala Bangsa. Keuskupan tentu harus punya perhatian penuh terhadap pendidikan para calon imam. Hasil dari kebun kelapa bisa membantu kehidupan para calon imam. Dengan demikian menjadi jelas bahwa kebun Nanggahale, HGU Nanggahale sudah punya peranan penting, sudah punya kontribusi besar terhadap pendidikan di wilayah Keuskupan Maumere, bahkan jauh sebelum negara kita merdeka. Siapa yang bisa membantah fakta sejarah ini? Itulah sumbangan terbesar dari kebun Nanggahale. Kalau untuk pihak Seminar Tinggi Legalero, hasil yang kami peroleh dari sana adalah untuk membantu kehidupan para calon imam SPD di Seminar Tinggi Legalero, supaya orang tua atau keluarga tidak terbebani dengan sumbangan yang tinggi. Kita bisa bayangkan kalau orang tua atau keluarga dari para calon imam harus memberi sumbangan tinggi, lama-lama orang tua tidak memasukkan anak untuk menjadi imam karena harus mengeluarkan biaya yang sangat mahal. Lalu kita mengeluh bahwa kita kekurangan iman, kita butuh iman.
di wilayah Patiahu yang dikelola oleh Seminari Tinggi Santo Paulus Lero-Lero. Di sana kita sudah selama puluhan tahun menerima siswa-siswi kita dari berbagai sekolah peternakan, sekolah pertanian di seluruh Flores, Lembata, bahkan dari Timor datang belajar tentang peternakan, tentang pertanian di Patiahu. Siapa yang bisa membantah bukti sejarah? Jadi di sini kita melihat bahwa perusahaan PT Kris Ramah juga memikirkan tentang bagaimana sumbangannya untuk pendidikan sudah sejauh sebelum zaman kemerdekaan sampai sekarang ini. Kira-kira itu penyampaian saya mengenai kontribusi dari HGU Nangahale Patiahu supaya umat atau masyarakat Keuskupan Maumere atau umat Katolik di mana saja berada bisa tahu, bisa memahami hal ini, bahwa keberadaan PT Kris Ramah bukan untuk mencari keuntungan bagi Keuskupan Maumere atau PT Kris Ramah itu sendiri, tapi keberadaan dari tanah HGU Nangahale dan Patiahu itu untuk mendukung karya pastoral Keuskupan Maumere. Salah satunya adalah dalam bidang pendidikan. Atau untuk kami di Seminari Tinggi Lero juga untuk mendukung pendidikan di Seminari Tinggi Santo Paulus Lero. Hasilnya kami tidak bawa kemana-mana. Hasilnya tidak dibawa oleh keuskupan ini kemana-mana. PT Kris Ramah membawa hasil kebun itu kemana-mana. Hasilnya sudah dinikmati, sudah diperuntukkan untuk masyarakat, untuk umat Keuskupan Maumere jauh sebelum masa kemerdekaan Republik Indonesia sampai hari ini dan akan datang. Terima kasih. Kami membaca Baik, terima kasih. Dalam tulisan saya sebelumnya saya menyinggung soal peristiwa yang saya alami. Itu satu dari sekian banyak peristiwa. Karena pihak-pihak yang menamakan diri sebagai pembela HAM memframing satu peristiwa akhir, bahkan jauh sebelum itu. Mereka mengatakan bahwa PT Kris Ramah itu melanggar HAM. Pertanyaan saya, HAM mana yang dilanggar? Keberadaan PT Kris Ramah di wilayah Nangahale, Patiahu itu sudah legal secara hukum dengan konsekuensi pajak. Kita taat kepada pemerintah, taat membayar pajak. Kalau kita sudah menunjukkan ketaatan pada pemerintah, pemerintah sudah memberi hak kepada kami untuk mengelola. Bagaimana mungkin kami membayar pajak
sedangkan orang lain yang tinggal di situ dan mengusahakan tanah, bahkan mengambil hasil kebun. Kami rugi double. Itu sudah sejak tahun 2014. Kita sudah rugi membayar pajak, lalu tidak dapat apa-apa. Hasil dari situ diambil juga, rugi double. Saya pernah sekian banyak kali berhadapan dengan peristiwa-peristiwa yang juga mengancam nyawa saya. Orang-orang yang tinggal di situ dengan seenaknya memungut kelapa-kelapa. Mereka menjual, bahkan pohon-pohon jati biasa, 42 pohon jati putih, 4 pohon, kelapa yang sudah umurnya puluhan tahun, 67 pohon. Semuanya itu disensor, digunakan untuk membangun rumah dan yang lain dibisniskan. Ketika saya menuntut keadilan, saya bahkan pernah didenda. Air mata saya jatuh untuk urusan HGU. Saya diadili oleh ratusan orang. Bahkan ketika menuntut keadilan dengan memproses hukum, saya malah dikejar untuk dibunuh. Untung waktu itu saya sudah tinggalkan wilayah Patiahu sejam yang lalu. Saya tidak bisa membayangkan kalau waktu itu saya puluhan orang datang bawa senjata tajam, memeriksa mulai dari kapela, kamar-kamar yang tidak terkunci, bahkan sampai dapur. Karyawan-karyawati melarikan diri, nyawa mereka terancam. Kemudian saya minta bantuan keamanan dari TNI, dari Polri. Para polisi dan juga tentara-tentara menjaga kami kurang lebih 2 bulan. Menjaga kami 24 jam. Persoalan ini sudah diketahui oleh umum, bahkan oleh oknum-oknum yang menamakan diri pembela HAM. Saya juga pernah meminta bantuan dari oknum-oknum itu untuk bisa membantu saya menyelesaikan persoalan-persoalan dari yang saya alami, tapi tidak pernah. Tapi ketika ada pihak lain yang memframing peristiwa terakhir, lalu itu dianggap sebagai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Keuskupan Momere, oleh PT Krisna. Penipu juga, penjahat juga bisa makan tanah. Kita harus fair memberitakan sesuatu. Kita jangan menggiring opini. Kita jangan mengkambing hitamkan pihak lain, lalu pihak lain dikorbankan. Negara kita negara hukum. Kita semua harus tunduk dan patuh pada aturan hukum, pada negara yang adalah pemiliknya. Semua persoalan, semua perlakuan ketidakadilan yang saya alami, bukan hanya saya, brother kami juga dikejar orang Bakaran, mengancam. Dan Romo Alo juga diancam, keselamatan nyawanya terancam. Lalu di mana para pembela hak? Apakah kami ini manusia yang punya hak asasi untuk menyelamatkan diri, untuk diselamatkan, untuk dibantu? Kami pelaku kejahatan,
pelanggar HAM, atau kami juga menjadi korban para pelaku kekerasan, pelanggar HAM. Kita mesti fair. Dengan rendah hati saya menghimbau supaya umat atau masyarakat yang berada di lokasi-lokasi sengketa, kita dalam pertemuan bersama, saya menghadiri itu, entah itu di wilayah Nanggahale maupun Patiah. Pihak pemerintah dari Badan Pertanahan sudah menyampaikan supaya kita semua harus tunduk, harus taat pada aturan hukum, harus tunduk dan taat kepada negara sebagai pemilik sah tanah itu. Negara yang punya hak untuk membagi tanah itu kepada masyarakat, dan untuk itu negara sudah memikirkannya. Itu juga menjadi alasan mengapa PT Kris Rama mengembalikan sekian ratus hektar. Itu tujuannya. Salah satu tujuan dari pengembalian tanah sekian ratus hektar itu adalah untuk masyarakat kita, untuk umat kita yang mengatakan bahwa tidak punya tanah. Dalam sosialisasi itu, pemerintah dalam hal ini dari Dinas Pertanahan sudah menyampaikan, baiklah didata secara teratur, didaftar masyarakat yang tidak punya tanah, supaya diatur pembagiannya secara adil, supaya di mana letak perkampungannya, jalannya nanti harus lewat mana. Kalau kemudian ada sekolah harus dibangun di mana, ada kantor desa harus dibangun di mana, ada polindes harus dibangun di mana. Semua harus diatur oleh pemerintah yang adalah pemilik tanah. Karena itu dari Badan Pertanahan sudah menghimbau berkali-kali juga dalam sosialisasi di tengah masyarakat, minta supaya masyarakat yang masih menduduki wilayah yang telah diberi sertifikat HGU kepada PT Kris Rama supaya meninggalkan wilayahnya, karena negara sudah menyiapkan lahan untuk masyarakatnya sendiri. Apakah ini negara tidak adil? Atau PT Kris Rama tidak adil? Atau Keuskupan Maumere tidak memikirkan umatnya? Silahkan kita bisa menjawab. Apakah pribadi-pribadi tertentu atau para pembela HAM itu yang akan membagi tanah, atau lembaga sosial apapun, atau komisi apapun namanya di luar negara bisa membagi tanah? Tidak mungkin. Kalau masyarakat sendiri yang melakukan pembagian tanah, pasti akan ada kekacauan besar. Bisa terjadi pertumpahan darah habis-habisan, karena satu pihak mendapat satu kapling, pihak lain mungkin mendapat sekian banyak kapling. Bahkan mungkin ada yang tidak memperoleh satu kapling pun. Kalau itu terjadi, maka akan ada pertumpahan darah. Apakah kita, masyarakat Kabupaten Sigi, atau umat Keuskupan Maumere menghendaki pertumpahan darah? Saya sangka kita semua tidak setuju kalau nanti ada pertumpahan darah gara-gara sistem pembagian tanah. Karena itu baiklah kita menghormati hukum, kita menghormati negara yang adalah pemilik tanah.
secara sah supaya membagi secara adil, sehingga dengan demikian terciptalah keadilan untuk semua. Baik. Terima kasih. Mohon maaf ini bahwa kita tahu dengan kejadian peristiwa kemarin itu ada dikotomi pendapat yang sama masyarakat, terutama di kalangan umat Katolik. Pater ini dari mantan itu. Ini kita tidak bisa menafikan perbedaan pendapat yang hari ini. Kemudian ada pendapat yang mengatakan bahwa di gereja lokal. Jadi, mohon maaf, kalau saya boleh tahu, SPD ini di dalam PT Islam ada dulu dan sebanyak pengumuman itu kira-kira ada berapa, apakah dengan tanah lagi yang dimiliki oleh PT Islam ini bagian di dalam lokasi 320 meter. Baik, terima kasih. Dalam wilayah HGU yang diperuntukkan PT Krisrama, di dalamnya juga ada SPD, ada Seminar Tinggi Santo Paulus. Itu di wilayah Patih. Sedangkan wilayah Nanggahale dikelola oleh pihak keuskupan. Artinya Pak Dingo ini saya tambah, PT Krisrama ini sebenarnya hanya semacam payung yang memayungi dua lembaga besar, sekarang 3 dengan Seminari Bunda Skala Bangsa, untuk bisa mendapatkan manfaat dari pengolahan lahan HGU. Khusus untuk Seminari Tinggi Ledlero itu diberikan area di sekitar daerah Patiau. Sementara untuk Seminari Tinggi di Tempire dan sekarang ditambah lagi dengan Seminari Bunda Skala Bangsa itu di daerah wilayah Nanggahale. Payung hukumnya ada di bawah PT Krisrama. Luasan di Patiau itu sekitar 40 hektar. Ada 2 sertifikat, 20 sama 15 hektar. Itu di sisi sebelah bawah, sisi sebelah atasnya sekitar 40 hektar. Jadi untuk pihak Seminari Tinggi Ledlero itu hanya 100 hektar. ya. Dan selain itu kita sudah kembalikan kepada pemilik tanah. Jadi saya tambahkan tadi Bapak Uskup pesan lagi bahwa keuskupan dalam hal ini melalui PT Krisrama itu melepas itu dari kewajiban, harusnya hanya sekitar 200 hektar saja karena 20%. Tapi kemudian Bapak Uskup memikirkan karena melihat dengan kebutuhan masyarakat, dengan kondisi masyarakat yang ada, melepaskan lebih dari 50%. Artinya apa? Artinya Bapak Uskup itu sangat berpihak kepada masyarakat, dan karena itu hanya meminta PT Krisrama untuk mengelola 325 hektar. Sebenarnya haknya oleh negara. Sebenarnya hak yang diberikan kepada pengelola lama itu mengatakan 80%, artinya melepas cuma 20% untuk kepentingan masyarakat. Tetapi keuskupan mengambil sikap untuk Bapak Uskup karena melihat kebutuhan masyarakat, mengambil sikap untuk melepas lebih dari 50% lahan untuk kepentingan masyarakat. Karena itu Bapak Uskup mengharapkan dengan kondisi yang ada, dengan kemarin pejabat bupati sudah mengeluarkan press release-nya bahwa yang HGU itu sah 325 hektar, sedangkan 543 hektarnya itu untuk kepentingan redistribusi bagi kepentingan masyarakat dalam program reforma agraria. Karena itu masyarakat dihimbau untuk menggunakan kesempatan yang ada supaya boleh mengambil bagian, mendapatkan hak atas tanah pada tanah yang dilepasnya menjadi ex HGU. Kira panel mungkin sudah lengkap. Sementara kalau memang ada yang kurang, kami akan komunikasi melalui bersama pembicara di Ya,
Patrios, apa namanya, debatable kasus ini memang sudah macam bola liar. Termasuk satu bola liar yang saya tangkap sekarang itu adalah kemarin kami ikut konvers yang difasilitasi oleh Aman Flores bagian timur. Substansinya saya tidak persoalkan karena masih dalam bagian debatable. Tapi lokasinya, kami konvers itu di Puslit Sanggaditya. Dalam gambaran saya, para klerus ini sedang berperang. Karena Puslit Sanggaditya, kita tahu di situ tempat hunian begitu cukup banyak para klerus. Ada kesan saya secara pribadi, para klerus yang ada di situ justru berada di balik kelompok yang menyebut diri sebagai masyarakat adat itu. Jadi kesan saya itu adalah ini juga perang antara para klerus, mungkin begitu Pak Patrios? Baik, terima kasih atas pertanyaan itu. Jadi kalau para klerus itu berarti banyak orang. Ya. Yang terjadi itu hanyalah oknum. Karena itu di sini saya katakan bahwa itu hanyalah oknum tertentu. Kalau para klerus berarti termasuk saya juga, termasuk semua imam di wilayah Keuskupan. Tidak. Itu hanya oknum tertentu. Teridentifikasi ke oknum-oknum? Semua masyarakat pasti tahu. Gereja misalnya, atau SPD atau keuskupan? Gereja atau keuskupan bisa mengidentifikasi oknum-oknum itu? Itu bukan tugas kami untuk mengidentifikasi. Jadi tapi mesti ada sikap dari gereja atau dari keuskupan supaya jalan terang, jalan Roh Kudus ini harus jalan sama-sama beriringan begitu. Sikap kami adalah seperti yang kami sampaikan sekarang. Kita ikut aturan hukum. Negara kita negara hukum. Kita ikut kemauan pemilik tanah yang adalah negara. Supaya negara mengaturnya secara. Kalau kita terus berdebat seperti ini, kapan negara bisa selesaikan persoalan? Apakah kita membiarkan saudara-saudari kita hidup dalam ketidakpastian, hidup dalam penderitaan? Para negara sudah menyiapkan tempat khusus untuk. Lalu kita tidak bekerja sama untuk mengurus itu, kita berdebat kiri kanan, lempar bola liar kiri kanan. Kita harus bersatu untuk menyelesaikan persoalan. Karena itu kepada masyarakat, ya Bapak Ibu saudara-saudari di wilayah Pati Ahu ataupun di Nanggala, jangan terprovokasi dengan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ikut apa kata negara, ikut apa kata pemerintah Kabupaten Sika. Termasuk rencana redistribusi tanah. Ya, imbauannya begitu. Kita harus ikut negara, ikut pemerintah. Itu ketua kepala suku Soge Pak Natarmage kemarin dia sampaikan secara tegas bahwa mereka akan bertahan di situ sampai mati. Mungkin ini saya bisa minta komentar Patrios. Ya setiap orang bisa mengeluarkan pendapatnya, tapi sebagai warga negara kita punya aturan hukum, kita punya aturan main. Itu tanah negara, maka negara yang punya hak untuk mengatur. Kita sebagai warga negara harus taat, harus tunduk pada aturan.
tunduk supaya semuanya bisa berjalan dengan baik dan kita memperoleh yang namanya keadilan bagi semua. Oke. Ini kan sana itu kemudian menyalahkan bahwa tindakan Islam itu menanggar hak manusia dan melanggar tindakan. Kira-kira pendapat Pak ya? Kalau cinta kasih yang saya pahami secara sederhana begini, kalau itu bukan hak saya, ya bukan hak saya. Kalau saya tinggal di situ, tapi itu wilayah itu sudah disewakan oleh pemilik. Sebelum saya muncul, itu sudah disewakan oleh pemilik kepada pihak lain. Saya harus tahu ini. Jadi cinta kasih juga itu di dalamnya kan kita kenal bilang hukum cinta kasih. Ada kata hukum. Kita sebagai orang Katolik tahu ada kata hukum, ada aturan. Kita ikut. Maka hukum negara itu juga untuk melaksanakan yang cinta kasih supaya adil. Itu sudah ada dalam hukum negara. Supaya cinta kasih bisa dilaksanakan dengan baik. Ada. Ya. Menyambung seperti yang disampaikan oleh Pak Fikri tadi, ada oknum baik dari Polri maupun SPD. Pada ini kita lihat di dunia maya, di masyarakat, penismat di bawah umat Katolik ini sedang diatur yang antara Polri dan SPD. Sekarang umat ini lagi bingung. Ini pastor dengan pastor saja ada oknum pastor yang baku serang, bahasa kasarnya begitu baku serang. Kan mungkin ini ada masukan dari umat kan, bagaimana sikap dari keuskupan supaya bagaimana bisa menentukan situasi ini. Sekarang situasi ini di mana semua orang bisa bermain dia punya isu sendiri. Himbauan pastor untuk Terima kasih atas pertanyaan itu. Jadi yang terjadi itu kami tidak saling menyerang satu sama lain. Kita punya pimpinan wilayah keuskupan ini adalah Bapak Uskup. Kita harus taat kepada Uskup. Jadi tidak benar bahwa kami sedang berperang satu sama lain. Dan sikap dari keuskupan itu seperti apa yang saya katakan ini juga tadi saya sudah sampaikan kepada Bapak Uskup. Sudah diketahui oleh Bapak Uskup. Jadi kami para imam tidak sedang berperang. Dan yang kami sampaikan ini adalah yang benar. Kami tidak bertujuan menggiring opini, tidak. Kami menyampaikan kebenaran. Terima kasih. Kemarin ada pernyataan dibilang cukup keras dari Ketua Suku Surabaya bahwa dia akan bertahan di Bekasi Agus sampai mati. Tapi terakhir ada pernyataan bahwa mereka bersedia untuk duduk bersama dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini Kecil Serama dan pemerintah. Apakah upaya itu akan dilakukan? Jadi sekali lagi kita semua harus taat kepada pemerintah itu kunci. Kalau masing-masing mau bertahan, kapan persoalan selesai? Kita harus taat pada hukum, taat kepada pemerintah, kita taat kepada supaya persoalan ini selesai. Kalau nanti kita mau bertahan seperti ini, kasihan pemerintah. Nanti kemudian kita persalahkan bahwa pemerintah tidak buat apa-apa. Tidak.
pemerintah mau menyelesaikan. Tapi kita masyarakat sendiri yang dengan cara kita tertentu mulai menghambat proses. Apakah kita yang akan menyelesaikan ini? Pemerintah. Kita harus menghormati. Kalau kita tidak percaya kepada pemerintah, kepada negara, mau kepada siapa lagi kita percaya? Terima kasih. Pak Ter, saya mau tanya sedikit. Itu sebelum waktu sekarang pemecahan sertifikat itu dari 325, dulu kan hampir 800 ya. Itu apakah termasuk dalam desa Nanghale dan fasilitas umum yang lain itu? Karena kan belum dipecah, berarti PT Krisrama membayar semua pajak mereka itu. Ya. Bisa Pak Ter sebutkan apa saja yang dibayar waktu itu pajaknya? Baik, jadi ya ketika terjadi tindakan bahwa masyarakat kita masuk untuk menghuni wilayah itu, kami membayar pajak karena mereka tinggal di wilayah yang masih bersertifikat. Dan memang itu kenyataannya begitu. Maka pemerintah mau supaya kayak kamu nanti diatur, ya masyarakat akan diatur supaya punya wilayah sendiri, supaya membayar pajak atas wilayah yang diberikan oleh pemerintah. Itu saja. Dari luasan itu berarti termasuk kan kalau belum dipecah berarti termasuk SMK itu kan? Kalau sekolah itu ada rumah SKHGU yang pertama itu SK nomor 1 Kalibura Kabupaten Sika. Tahun SK itu keluar tahun 89. Tahun 92 terjadi bencana gempa bumi dan tsunami. Tahun 93 itu ada permintaan dari gubernur dan bupati untuk keuskupan melepaskan. Ya, itu satu-satunya proses pelepasan hak itu ada pada waktu itu, sehingga terjadi pemecahan sertifikat dari sertifikat nomor 1 itu menjadi sertifikat nomor 2 dan nomor 3. Sertifikat nomor 2 itu yang digunakan untuk pembangunan pemukiman, sementara sertifikat nomor 3 itu yang menjadi hak tanah HGU yang dikelola oleh PT Dia sampai dengan tahun 2013. Pada saat berakhirnya 2013, PT Krisrama sebagai kelanjutan dari PT Dia mengajukan permohonan perpanjangan HGU. Permohonan perpanjangan itulah yang karena ada keberatan dari masyarakat, prosesnya berlangsung sampai hampir kurang lebih 10 tahun, sehingga tahun 2023 baru keluar SKHGU nomor 4 sampai dengan nomor 13. Ada 10 persil, itu dipecahkan 10 sertifikat karena mengingat mempertimbangkan kondisi jalan, kali dan lain-lain. Selain usaha perkebunan kelapa di AGU sendiri itu ada usaha apa lagi? Peternakan atau apalah? Kalau itu dulu baik di Patiau maupun di Nanghale itu ada peternakan sapi. Kalau sekarang Patiau itu bruder mereka kembangkan juga dengan peternakan ayam dan babi. Semuanya itu juga digunakan sepenuhnya untuk kepentingan pendidikan di sini. Baik, ya, mungkin kelanjutan ke kuasa hukum PT Krisrama ini menyambung penjelasan dari Bapak itu disebutkan bahwa sampai dengan tahun 92 itu baru ada 93 itu pemecahan sertifikat. Lalu kemudian tahun 2013 itu peralihan dari dia ke pengajuan permohonan dari dia ke tahun 2013 itu karena berakhir masa HGU, masa HGU, lalu PT Krisrama mengajukan permohonan perpanjangan, pembaharuan dan perpanjangan HGU. Tidak, maksudnya ini kan begini.